Assalamualaikum. Ayah bunda, kejang pada anak tidak selalu berbahaya. Namun pada beberapa kondisi, kejang pada anak bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang serius. Untuk mewaspadainya, kenali penyebab dan pertolongan pertama apa saja yang bisa kita berikan bila si anak mengalami kejang. Yuk kita simak video berikut ini. Tapi tolong ya ayah bunda, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar ayah bunda bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan anak lainnya di channel ini. Kejang pada anak ada banyak jenisnya. Ada yang menunjukkan gejala-gejala mata mendelik, kaku kelojotan, dan lidah yang tergigit. Tak ayal lagi membuat orang tua menjadi panik. Ada kejang yang menyebabkan tubuh anak bergetar tak terkendali. Namun ada juga yang menyebabkannya seperti melamun dan menatap kosong. Pada kondisi yang serius, kejang bisa menyebabkan hilangnya kesadaran. Sebagian besar penyebab kejang tidak diketahui dengan pasti. Namun ada beberapa hal yang bisa memicu terjadinya kejang, seperti demam. Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh 38 derajat Celcius atau lebih yang disebabkan oleh proses di luar otak. Sebagian besar kejang demam terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun. Ciri khas kejang demam adalah demamnya mendahului kejang. Pada saat kejang, anak masih demam, dan setelah kejang, anak langsung sadar kembali. Penyebab kejang demam adalah demam yang terjadi secara mendadak. Demam dapat disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, misalnya infeksi saluran napas bagian atas. Tidak diketahui secara pasti mengapa demam dapat menyebabkan kejang pada satu anak dan tidak pada anak lainnya. Namun diduga ada faktor genetik yang berperan. Setiap anak juga memiliki suhu ambang kejang yang berbeda-beda. Ada yang kejang pada suhu 38 derajat Celcius, namun ada pula yang baru mengalami kejang pada suhu 40 derajat Celcius. Kejang demam tidak berpengaruh terhadap perkembangan atau kecerdasan otak. Biasanya, kejang demam akan menghilang dengan sendirinya setelah anak berusia 5-6 tahun. Sebagian besar anak yang pernah mengalami kejang demam akan tumbuh dan berkembang secara normal tanpa adanya kelainan. Walau tampak menakutkan, umumnya kejang demam tidak berbahaya, tidak merusak otak, tidak mengganggu kecerdasan anak, dan akan menghilang sendiri seiring bertambahnya usia. Dengan demikian, ayah bunda tidak perlu terlalu khawatir apabila buah hatinya mengalami kejang demam. Kemudian, epilepsi. Kejang pada anak bisa juga dipicu oleh epilepsi. Sekiranya 30% anak yang didiagnosis menderita epilepsi akan terus mengalami kekambuhan kejang hingga dewasa. Namun pada sebagian lainnya, kejang bisa membaik seiring bertambahnya waktu. Kejang yang disebabkan oleh epilepsi umumnya memiliki pola dan gejala yang sama setiap kejang terjadi. Kejang pada anak dengan epilepsi biasanya terpicu saat anak kurang tidur, stres, sedang sakit atau demam, melewati jam makan, makan berlebihan, atau terkena kilatan cahaya yang terlalu terang. Kemudian cedera. Kejang pada anak yang disebabkan oleh cedera kepala umumnya muncul pada minggu pertama setelah cedera kepala terjadi. Namun, kejang juga bisa muncul setelah lebih dari seminggu dan seterusnya apabila cedera menyebabkan kerusakan permanen pada otak. Pada kasus yang serius, kejang pada anak bisa disebabkan oleh meningitis atau peradangan pada selaput otak. Meningitis pada anak tidak hanya ditandai dengan gejala kejang, tapi juga dengan gejala yang lain seperti demam, rewel, sakit kepala, hingga ruam pada kulit. Sementara itu, meningitis pada bayi bisa ditandai oleh beberapa gejala yang lain, seperti muntah, bayi kuning, sering mengantuk, atau sulit untuk dibangunkan, nafsu makan menurun, atau menolak untuk menyusu, lesu, dan tidak menanggapi saat diajak berinteraksi.
Apa yang harus dilakukan bila melihat anak kejang? Saat si kecil mengalami kejang, jangan panik. Bersikaplah tenang dan berikanlah pertolongan pertama sebagai berikut. Letakkanlah anak di tempat yang aman, jauhkan dari benda-benda berbahaya seperti listrik dan pecah belah. Pastikan tidak ada benda-benda di sekelilingnya agar si kecil tidak terbentur. Kemudian baringkan anak dalam posisi miring agar makanan, minuman, muntahan, atau benda-benda lain yang ada di dalam mulut akan keluar sehingga anak terhindar dari bahaya tersedak. Kemudian longgarkan pakaian yang dikenakannya, terutama pada bagian leher. Jangan berusaha menahan gerakan anak atau menghentikan kejang dengan paksa karena dapat menyebabkan patah tulang. Kemudian jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Memasukkan sendok, kayu, jari orang tua, atau benda lainnya ke dalam mulut, atau memberikan minuman kepada anak yang sedang kejang akan berisiko menyebabkan sumbatan jalan nafas. Amati apa yang sedang terjadi saat anak kejang, karena ini dapat menjadi informasi berharga bagi dokter. Setelah pertolongan pertama kejang pada anak diberikan, segeralah bawa ia ke dokter atau ke unit gawat darurat, terutama jika kejang bertahan selama lebih dari 5 menit, kulit atau bibirnya mulai terlihat membiru, anak sulit bernapas, atau kejang yang didahului dengan cedera kepala. Untuk anak dengan kejang demam, apabila anak sudah pernah kejang demam sebelumnya, dokter mungkin akan membekali orang tua dengan obat kejang yang dapat diberikan melalui dubur. Setelah melakukan langkah-langkah pertolongan pertama di atas, obat tersebut dapat diberikan sesuai instruksi dokter. Jika kejang pada anak berhenti dengan sendirinya, si anak tetap harus diperiksakan ke dokter, apalagi jika ini pertama kalinya ia mengalami kejang. Perlu dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh untuk mengetahui penyebab kejang pada anak. Demikian Ayah Bunda, video saya tentang kejang pada anak. Jika dirasakan bermanfaat, bisa Ayah Bunda share ke teman atau saudara yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.